Kalulah kau pergi ke Rimau, melotang damai dan genang. Kolang mudah hatiku ngibau, dan batang damai kenang tinggal kenangan. Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Provinsi Jambi, Indonesia. Berlokasi di tepi Sungai Batanghari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Pada abad ke-6 sampai 7 Masehi, Muara Jambi pernah menjadi magnet bagi para pelajar Buddha yang berasal dari wilayah Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2013, kawasan Cagar Budaya Muara Jambi telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Muara Jambi ini menjadi penting kawasan ini bagi umat Buddha di Indonesia karena tentu ada sejarahnya di masa lalu. Jadi kawasan percandian ini dahulunya merupakan tempat biku-biksu agama Buddha belajar. Bahkan bukan cuma masyarakat dari Nusantara ini yang belajar ke Muara Jambi, melainkan dari beberapa negara asing seperti antara lain dari Cina dan mungkin ada beberapa negara Asia lainnya yang menganut agama Buddha. Jadi orang yang berasal dari daerah yang jauh seperti dari Cina atau dari negara Asia Tenggara lainnya belajar dulu di negeri Malayu ini, di kawasan percandian Muara Jambi dulu. Setelah menimba ilmu dia rasa cukup, baru belajar melanjutkan perjalanan ke Nalanda untuk tingkat yang lebih tinggi lagi. Guru-guru besar yang ada di Muara Jambi ini antara lain terkenal adalah Dharma Kirti. Beliau adalah guru dari Swarnadwipa yang cukup terkenal, yang kalau orang mau menuju Nalanda belajar dulu, ketemu dulu dengan guru Dharma Kirti untuk bisa kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke Nalanda. Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi secara total berisi 110 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo dan belum digali. Dan ada pula beberapa benda perhiasan dan manik-manik yang diyakini berasal dari Tiongkok, India, bahkan dari Persia. Muara Jambi itu sepanjang sungai Batanghari dari mulai Sumatera Selatan sana, sebelah barat, sampai ke laut itu panjang sekali. Jadi kalau kita lihat itu, dan di dalamnya itu sepanjang sungai itu banyak situs ini. Jadi berpola pada sungai gitu. Ya, tidak berpola pada yang lain-lain ya, pada sungai yang besar itu. Nah, sungai besar itu ternyata di dalamnya itu, di tepi-tepinya itu ada candi-candi yang sudah diketahui. Dan kira-kira ada 83 candi. Bukan satu candi kayak Borobudur, bukan saja kayak Prambanan. Itu banyak sekali. Di samping itu ada yang namanya menapo, yaitu gundukan yang menggambarkan di dalamnya itu ada candi. Jadi kalau kita buka setiap menapo, itu ada candinya, gitu loh. Mimpi saya itu, candi-candi itu kalau sudah terbuka, dibuka, digali dan sebagainya, lalu hutannya juga dipelihara seperti ada candi-candi di Kebun Raya Bogor lah gitu misalnya. Jadi pohon-pohonnya juga ada tulisannya, ini pohon apa maknanya pohon ini dan sebagainya gitu. Jangan ada pohon yang ditebang. Kalau memang kepaksa diruntuh dan tebang, jangan dibakar. Jadi kalau
ahli lanskap juga diikut sertakan di dalam ahli pelestarian budaya, maka keduanya itu akan terjadi gitu. Ya, jadi sangat menarik itu, dan orang supaya tahu apa yang terjadi di sana gitu lah. Pemugaran candi di kawasan Cagar Budaya Muara Jambi diawali pada tahun 1978. Pada saat itu langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi belum berdiri. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi berdiri pada tahun 1990. Jadi pada saat itu ahli-ahli dari Jawa lah yang didatangkan ke sini untuk melakukan pemugaran di kawasan ini. Dan candi yang kita lihat saat ini adalah candi pertama yang dipugar. Ini pada tahun 1978. Candi Gumpung yang di sana mulai dipugar tahun 1982 sampai 1988. Candi Astano yang ada di sana 1985 sampai 89. Candi Kembar yang tidak jauh dari sini itu mulai tahun 1991. Candi Gedong yang di depan sana tahun 96 itu ada 2 di sana, Gedong 1 dan Gedong 2. Candi mulai dari Candi Gedong itu sudah dilaksanakan atas tentu supervisi dari pusat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan melibatkan ahli dari yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian pada tahun 2009 Candi Kedaton, candi yang kawasannya cukup besar. Dan itu sampai sekarang masih kita laksanakan pemugaran. Saat ini adalah pemugaran tahap ke-12 dan itu mudah-mudahan akan selesai sesuai dengan data yang kita miliki. Di undang-undang disebutkan bahwa pelestarian itu berarti melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Jadi kalau kita selama ini titik beratnya bekerja pada area pelindungan, salah satunya tentu pemugaran, tapi di sisi lain kita harus melakukan pengembangan dan pemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam hal memanfaatkan cagar budaya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 2010. Oleh sebab itu kita melakukan berbagai macam kegiatan sehingga pemanfaatan cagar budaya itu sesuai dengan undang-undang. Ke depan kita harapkan tentu keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam melestarikan kawasan ini ya seiring sejalan lah. Tadi saya sampaikan pelestarian itu adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Untuk pelindungan biarkanlah pemerintah pusat dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi yang banyak melakukan. Tapi untuk hal lainnya provinsi dan kabupaten harus terlibat, harus sama-sama kita membangun kawasan ini yang tentu sekaligus juga membangun bangsa dan negara kita. Ya, jadi 2008 sampai 2010. Jadi kita memang bergerak punya program nih. Salah satu program mengedukasi ke masyarakat. Jadi kita buat program namanya Sekolah Alam, bagaimana mengedukasi anak-anak SD sampai SMP. Yang akhirnya alumni udah besar, akhirnya bergabung dan melihat aktivitas kita di komunitas. Nah, akhirnya orang tuanya ini menyuruh anaknya udah gabung sana sama Bang Borju sama Bang Ahok di sana gitu. Nah, karena ada kegiatan yang positif yang memang dampaknya adalah hasilnya ekonomi kan. Anak-anak muda ini bisa ya kalau jajan istilahnya itu enggak ini sama orang tua. Tapi konsep dasar kita, basic kita itu adalah bagaimana merawat, melestarikan keberadaan Muara Jambi sendiri karena ini sebagai fondasi kita. Akhirnya tiap tahun dari 2007 itu buat event
secara reguler event kebudayaan yang memang kita lakukan secara swadaya. Nah, ini dari itu kita mulai mengumpulkan dari SHU peralatan yang mudah-mudahan ke depan bisa anak-anak muda khususnya di dalam kawasan ini bisa melihat kita dan mencontoh. Dan apalagi ini sebenarnya komunitasnya arahnya udah mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan dengan keberadaan candinya sendiri. Kemasyuran peradaban bergulir melintasi generasi. Sebuah masa keemasan dalam pencapaian akal budi, mewarisi nilai-nilai kearifan lokal bagi kehidupan, menyuburkan kebanggaan sejarah Nusantara untuk menjadi warisan dunia. Inilah Muara Jambi, bagaikan suarna dwipa yang terus bersinar, layaknya tanah emas di bumi Nusantara.